teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Idealis Temorang. Nah, pada video kali ini kita akan membicarakan mengenai yang namanya pendidikan. Ketika kita berbicara tentang pendidikan, pasti tidak pernah lepas dari yang namanya kurikulum. Di mana kurikulum itu adalah sebuah program yang direncanakan untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita kenal dengan KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Kurikulum pertama yang akan kita bahas itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita kenal dengan yang namanya KTSP 2006. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu pengertian dari KTSP ini, di mana KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, KTSP ini terjadi setelah otonomi daerah. Sebelum adanya otonomi daerah itu, kurikulum yang ada di Indonesia adalah kurikulum 1947 sampai 1999. Diberikannya otonomi ini kepada satuan pendidikan itu adalah supaya setiap satuan pendidikan memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber dana, sumber daya, dan juga sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita sudah mengetahui pengertian dari KTSP ini. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui karakteristik dari KTSP tersebut. Ada 4 karakteristik pada KTSP. Yang pertama itu adalah pemberian otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan. Otonomi ini diberikan adalah untuk memenuhi kebutuhan dari satuan pendidikan tersebut. Yang kedua itu adalah partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Karakteristik yang ketiga itu adalah kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Maksudnya di sini adalah pihak sekolah itu bekerja sama dan juga menghasilkan pendidik yang profesional untuk mendukung keberhasilan dari pendidikan tersebut. Dan karakteristik yang keempat itu adalah tim kerja yang kompak dan juga transparan. Tidak ada yang mereka tutup-tutupi, namun mereka juga bekerja sama dengan melakukannya dengan transparan. Selain karakteristik tersebut, KTSP ini juga memiliki beberapa tujuan, yaitu ada 3 tujuan. Yang pertama itu adalah peningkatan mutu pendidikan, yaitu melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua itu adalah meningkatkan kepedulian warga sekolah dan juga masyarakat. Dan tujuan yang ketiga itu adalah meningkatkan kompetensi antar satuan pendidikan. Maksudnya itu adalah bagaimana sih implementasi pendidikan yang ini. Kurikulum kedua yang akan kita bahas itu adalah kurikulum 2013 atau yang biasa kita singkat K13. Pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari kurikulum 2013 tersebut, di mana kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan, tema, konsep, dan juga topik dalam bentuk disiplin tunggal dan juga mengandung beberapa pembelajaran, di mana K13 ini mulai dilaksanakan di Indonesia mulai tanggal 15 Juli 2013, di mana ini adalah tindak lanjut dari KTSP 2006. Perbedaannya adalah di mana kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan terpadu yang dimiliki oleh siswa tersebut dan juga sikap spiritual yang harus dimiliki oleh siswa. Ada 4 karakteristik dari kurikulum 2013 tersebut. Yang pertama itu adalah mengembangkan keseimbangan antara sikap, spiritual, dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah maupun dalam masyarakat. Yang kedua itu adalah menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat, di mana dia itu harus memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajarinya di sekolah ke masyarakat, di mana dia harus bisa memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajarnya. Karakteristik yang ketiga itu adalah memberikan waktu yang leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang keempat itu adalah mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Tujuan diterapkannya kurikulum 2013 di Indonesia ini adalah di mana untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan menjadi warga negara yang beriman,
produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan juga peradaban dunia. Nah, kita sudah membahas tentang kedua kurikulum tersebut, yaitu kurikulum 2013 dan juga KTSP 2006. Nah, sekarang dalam video saya juga ingin menjelaskan perbedaan dari kedua kurikulum tersebut. Saya merangkumnya menjadi 4, yaitu yang pertama itu adalah kurikulum 2013 ini aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill dan juga hard skillnya, di mana dia itu meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Sedangkan KTSP ini dia itu lebih menekankan pada aspek pengetahuannya saja. Nah, perbedaan yang kedua itu adalah di mana kurikulum 2013 itu jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajarannya itu lebih sedikit dibandingkan KTSP, di mana sedangkan KTSP ini adalah jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibandingkan dari kurikulum 2013. Nah, perbedaan yang ketiga itu adalah kurikulum 13 itu dalam TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, dia itu bukan sebagai mata pelajaran, namun dia dijadikan sebagai media pembelajaran. Sedangkan pada KTSP, TIK ini dijadikan sebagai mata pelajaran. Dan yang terakhir itu adalah di mana pada kurikulum 2013, penilaian itu menggunakan penilaian yang otentik. Penilaian yang otentik itu adalah dia itu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, sedangkan untuk KTSP sendiri, yaitu penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuannya saja. Nah, kita sudah membahas tentang dua kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan juga kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, saya berharap dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk mengetahui juga tentang perbedaan dari kedua kurikulum tersebut. Bukan saya mengatakan bahwa KTSP ini tidak baik, namun kurikulum 2013 ini lebih baik karena kurikulum itu selalu mengikuti perubahan. Ketika sesuatu berubah, maka kurikulum ini juga akan berubah sesuai dengan kebutuhan dari siswa tersebut. Dan saya ucapkan terima kasih.